Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hari ini tanggal 9 Januari kita bertemu lagi dengan Ibu untuk mata pelajaran baru kreatif dan kewirausahaan. Yang masuk hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Coba. Semua sudah rapi? Ini yang rapi, bajunya dimasukkan dulu. Dimasukkan dulu. Kemudian lihat, coba tolong dilihat di bawahnya barangkali ada sampah. Ada sampah tidak? Tolong dilihat dulu. Tidak ada. Kita bisa mulai ya. Hari ini pertama-tama kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu untuk KM-nya atau ketua kelas. Kita pimpin dulu untuk berdoa. Ya, ketua kelasnya kita berdoa dulu. Sebelum belajar mereka kita berdoa. Berdoa dirahmati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini semuanya seharusnya dengan siswa ya. Kita absen dulu satu-satu. Agis Fabian. Makin. Aidil Ardi. Ali Muhammad. Andika. Azhar. Bakti. Daniel. Dedi. Fatin. Auzi. Auzi Nurzaman. Aikal. Isan. Raiza hadir. Muhammad Alfa. Muhammad Fatur. Muhammad Luki. Kadir. Muhammad Sultan Maulana. Muhammad Fabian. Muhammad Farhan. Muhammad Rayhan. Muhammad Rizki. Muhammad Fauzan. Muhammad Ilham. Keluar. Niko. Ferdi. Rahyana. Raihan Pratama. Rasya. Ridwan. Oh ini Ridwan sakit ya? Rizky Muhammad. Salman. Salman tidak suka hari ini. Siwa. Zibril. Berarti 4 orang ya yang tidak sekolah hari ini. Alhamdulillah semuanya berarti 30 orang masuk semua ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ya ke materi. Nah, di sini. Ini materi selanjutnya. Kemarin sebentar. Minggu kemarin kita sebelum liburan membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Ya, di mana sikap perilaku wirausaha itu ada apa saja kelebihan dan kekurangan. Nah, kemarin membahas juga tentang analis SWOT ya. SWOT itu apa saja? Strength, weakness, kemudian opportunity dan satu lagi threat. Ya, threat. Lihat lagi ya. Nah, ini ada hubungannya. Ada hubungannya dengan hak kekayaan intelektual. Nah,
nanti di mana ketika kita punya kelebihan sebagai usaha, dan kita mencari atau membuat produk, itu kan ada proses ya, ada proses. Ketika kita berhasil membuat satu produk itu kita daftarkan, mulai dari mereknya, ya merek, kemudian yang disebut dengan hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini KD-nya yaitu tentang atau KD kompetensi dasar, yaitu tentang memahami hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua yaitu tentang mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Jadi nanti ada akhirnya itu ada tugasnya itu presentasi. Ya. Nah, tujuan kenapa sih untuk apa yang dipelajari dari hak kekayaan intelektual ini? Pertama, menjabarkan. Nah, menjabarkan mengenai hak kekayaan intelektual. Jadi kita itu ada mendefinisikan apa sih pengertian hak kekayaan intelektual, kemudian apa saja yang termasuk hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua tujuannya mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi dasar hukum, karena ada dasar hukum yang berlaku di negara kita Indonesia, ya. Karena tiap-tiap negara punya dasar hukum masing-masing tentang hak kekayaan intelektual. Kemudian yang keempat mengklasifikasikan. Nah, di sini berarti mengelompokkan mana saja yang termasuk hak kekayaan intelektual, ya. Jadi ada kelompoknya. Yang terakhir di sini nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi, ya. Nah, metode pembelajaran yang Ibu ambil untuk hak kekayaan industri ini adalah problem based learning. Ya, masih problem based learning itu berarti kita nanti kalian akan mengidentifikasi suatu masalah, ya, suatu masalah nanti Ibu berikan sesuai dengan video yang nanti kalian akan amati, ya. Nah, di situ nanti kalian diskusikan kira-kira nanti yang terjadi untuk kasus pelanggaran kekayaan intelektual ini apa saja, ya. Kemudian mereka apa saja yang sudah terdaftar ke dalam kekayaan intelektual, ya. Nanti setelah kalian mengamati video. Nah, penilaian. Nah, berarti nanti dari hasil diskusi itu kalian akan dibagikan RKPD atau semacam RKS, ya, RKPD per kelompok, RKPD kelompok. Kemudian nanti ada di akhir ada post test, ya, ada post testnya yaitu tes formatif, ya, itu masing-masing. Paham ya? Nah, kita lanjut, masih semangat ya? Iya, masih semangat. Nah, di sini tetap pengertian haki. Haki itu singkatan dari hak atas kekayaan intelektual, atau itu namanya juga hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI dulu sebelum HKI juga ada HMI, hak milik intelektual. Nah, hak, coba kalian pasti pernah mendengar kata hak. Hak ya ada. Hak apa yang disebut dengan hak? Saya tahu. Hak itu apa? Hak, ya, kepemilikan, betul, 100, ya. Hak itu kepemilikan, ya, kepemilikan itu hak. Kemudian kekayaan intelektual berarti berhubungan dengan apa? Intelektual apa? Intelektual. Coba, intelektual itu berarti berhubungan dengan daya pikir manusia atau kecerdasan manusia. Nah, jadi di sini hak ini adalah hak eksklusif. Apa sih eksklusif? Eksklusif itu apa? Ya. Spesial, betul. Spesial atau khusus, ya, betul lah. 100. Spesial atau khusus. Jadi hak eksklusif atau hak khusus yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, jadi di sini ini ada diatur oleh undang-undang, ya. Jadi ketika kita menemukan suatu idenya itu mungkin bisa saja idenya berupa karya tulis, ya, atau mungkin berupa gambar atau simbol. Nah, itu kalau kita daftarkan ke badan haki, itu nanti akan terdaftar, ya, ke badan haki. Jadi harus didaftarkan supaya apa? Supaya tidak ada yang menyiru, ya, supaya hasil karya kita pun diakui, ya. Nah, itu jadi betul, ya. Jadi hak eksklusif, jadi hak khusus yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya ciptanya. Nah, ini tergantung dari masing-masing negara, ya. Negara Indonesia punya aturan sendiri, negara Amerika punya aturan sendiri, ya. Nah, ini
Kemudian di sini menurut undang-undang yang disahkan oleh DPR RI tanggal 21 Maret 1990, apa sih yang disebut haki? Coba. Tidak ada saja. Haki adalah ya. Ini adalah Yang keras. DPR RI tanggal 21 Maret 1997. Haki adalah hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial, reputasi dan tindakan jasa dalam bidang komersial. Ya. Nah ini menurut undang-undang yang disahkan tahun 1997 masih sampai sekarang masih digunakan ya. Jadi ini reputasi dalam bidang komersial, maksudnya jadi ini mempunyai nilai ekonomi dan juga punya juga nilai moralnya. Nilai ekonominya apa? Jadi membawa keuntungan, membawa feedbacknya untuk siapa? Untuk si penciptanya, ya, untuk si penciptanya. Kemudian juga nilai moralnya itu melindungi hasil ciptaannya tersebut. Sampai ini masih ada yang ditanyakan atau ada yang mau bertanya tentang pengertian haki? Lanjut ya. Nah di sini haki termasuk dalam bagian hak benda tidak berwujud. Jadi di sini benda tidak berwujud. Maksudnya kan kalau misalnya untuk haki itu kan yang tidak berwujud seperti ide bukan berupa fisik ya. Jadi jenisnya itu dia non fisik, misalnya untuk merek ya. Merek kan yang disebut dengan merek itu apa biasanya? Kalau yang kalian perhatikan tentang merek misalnya suatu produk atau misalnya baju mereknya. Nah itu apa, berupa apa yang kalian lihat? Tulisan, betul. Merek itu bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, juga bisa berupa simbol. Nah yang termasuk hak di sini dia termasuk ada terbagi tiga ya. Ada hak paten, ada hak merek, ada juga hak cipta. Nah, hak paten nih, hak paten, hak merek dan hak cipta. Hak paten, coba. Ada yang tahu tentang paten? Paten, apa artinya paten? Kalau dalam bahasa kita, paten biasanya apa? Ya? Permanen. Tuh, paten permanen, tetap, gitu ya. Jadi di sini paten biasanya untuk hak khusus bagi si pencipta berupa teknologi yang biasanya teknologi dalam bidang teknologi. Ya, misalnya dalam bidang teknologi, contohnya apa? Aplikasi, ya aplikasi itu dipatenkan, ya. Jadi mendaftarkan ke Badan Haki, nanti yang keluar hak patennya. Kemudian apa lagi? Apalagi yang berupa teknologi? Android misalnya ya, Android, kemudian televisi yang berupa teknologi seperti maksudnya ke paten. Kemudian merek, nah ini tadi merek tadi yang kalian lihat berupa gambar, atau logo, atau tulisan. Nah kemudian di sini hak cipta. Nah hak cipta di sini yaitu hak khusus yang diberikan oleh suatu negara kepada si pencipta. Jadi hak cipta di sini banyak ya. Hak cipta itu biasanya berupa apa saja kalau hak cipta? Hak cipta itu satu yang berupa karya apa? Karya ilmiah, misalnya apa saja? Karya ilmiah seperti apa saja coba kalau hak cipta? Ya, obat bisa masuk hak cipta? Terus apa lagi? Kalau dalam bidang pemesinnan? Nah, coba misalnya kalau dalam bidang pemesinnan kita buat ini apa? Yang dibungkus misalnya apa? Bau. Ya, kemudian apa lagi? Itu kan ada hak. Nah, itu biasanya punya merek ya, punya merek. Kemudian ada hak ciptanya juga. Kalau kita misalnya kita membuat stempel ya, stempel emboss. Tahu stempel emboss? Stempel emboss itu stempel yang tanpa tinta ya. Nah, itu dibuat biasanya dari berupa apa? Logam ya, yang dibuat. Nah, itu stempel emboss contohnya. Nah, ini bisa. Nah, di sini haki yang sifatnya berwujud. Contohnya ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, sastra, keterampilan di sini dalam bidang ilmu pengetahuan. Contohnya yang tadi kalian tulis, ya, skripsi, ya, tesis, itu kan. Kemudian apalagi buku, ya, kemudian pamflet. Nah, informasi sama, ya, informasi. Kemudian berupa teknologi. Nah, ini tadi yang kalian yang teknologi itu, misalnya. Kemudian seni itu banyak. Lukisan, pokoknya seni-seni rupa, lukisan, kemudian apa lagi? Film, betul ya, sinematografi, ya itu masuk seni. Kemudian apa lagi? Ya, batik. Nah ini batik juga termasuk karya seni, ya itu termasuk seni. Batik kita kan hasil Indonesia termasuk sudah dipatenkan. Itu hasil bangsa Indonesia. Jangan sampai ada negara lain ada yang mencatut ya batik. Kemudian keterampilan sama dia berupa koreografi, misalnya ya, tarian. Nah itu kan ada ciptaannya. Ya. Kemudian ada lagi yang berupa seni itu puisi, ya puisi, kemudian drama dan sebagainya. Nah di sini untuk haki ini dilindungi oleh aturan yang berlaku di setiap negara dan di seluruh dunia. Jadi ini ada sejarahnya nih. Haki itu pertama kali berkembangnya itu tahun 1147 dari tahun ya. Nah kemudian berkembang sementara untuk di Indonesia ini istilah haki itu populernya ketika tahun 2000-an ya, tahun 2000-an populer untuk hak atas kekayaan intelektual atau haki ya. Nah tahun 2010 ini sudah diperbarui ada hukum cyber. Itu berarti hukum cyber itu adalah hasil pengembangan dari haki ya. Hukum cyber kan sekarang sudah era digital ya. Kita misalnya ketika orang lain memposting misalnya memposting apa saja, boleh koreografi ya. Kalau kita di media sosial kemudian nanti ada yang meniru, berarti kalau dia sudah memposting kan dia sudah mempublikasikan. Nah itu nanti sudah ada yang melindungi itu ya. Tapi memang di kita itu sering banyak pelanggaran ya, mulai dari apa, contoh saja banyak sandiran atau lagu atau musik misalnya ya. Nah ini memang orang Indonesia itu banyaknya meniru ya, meniru. Nah ini mudah-mudahan nanti di teknik mesin ini kalian bisa membuat nanti semacam logo, contohnya logo hasil karya sendiri nih, logonya. Contoh misalnya untuk stempel, ketika kalian buat produk perusahaan sendiri harus punya logo sendiri. Nah itu ya, itu contoh, itu bagian dari merek ya. Kemudian di sini nih, kita lanjut kembali. Nah ini dari sejarahnya boleh dibaca nih. Nah undang-undang tentang haki pertama kali ada di Indonesia kita ya, itu tahun 1470 tentang hak paten, namanya hak paten. Nah kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an. Yang namanya hukum monopoli atau statute of monopoly. Kemudian ada lagi di Amerika Serikat berkembang tentang hak paten tahun 1791. Dan di asal sejarahnya pertamanya di Venice Italia, jadi tentang hak paten. Kemudian dikembangkan lagi di Paris Convention, yaitu untuk masalah paten. Ini masih tentang paten ya. Tahun 1880. Ya. Nah, kemudian lanjut tahun 1986 lahir Berne Convention. Ini tentang masalah hak cipta. Ya. Nah, kemudian ada suatu lembaga bagian dari PBB yaitu WIPO namanya ya. WIPO ini World Intellectual Property Organization menetapkan 26 April sebagai hari haki sedunia. Jadi sudah sekarang haki itu sudah ada hari memperingatinya, hari peringatan haki setiap tanggal 26 April. Jadi biasanya kalau dunia usaha, dunia industri itu pasti ini ada merayakan hari haki ya. Ini sudah ada badan atau lembaganya. Haki populer di Indonesia itu tahun 2000-an sampai sekarang ya, populer dari tahun 2000-an. Orang sudah jadi sertifikat. Nah, contoh sekarang kan di perusahaan produk kreatif ini ada makhluk tentang haki. Biar kalian tahu nih, haki itu bukan hanya wajib tahu oleh para dunia industri saja, tetapi oleh siswa juga sama sekali sudah dipelajari mulai dari SMA, SMK, MA atau sederajatnya ya. Nah jadi haki ini
sudah ada jadi ada badannya, itu WIPO yang mengatur tentang haki. Nah, di sini di Indonesia ada undang-undangnya, ya, undang-undang tentang haki, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek. Jadi ada undang-undangnya, berarti ada pasalnya, ayat berapa, nanti boleh kalian nanti searching ya, undang-undang tentang merek nih. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang hak paten. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Ya, ini diperbarui semakin ke sini pasti undang-undangnya lebih baik lagi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tentang undang-undang tadi coba ada yang ditanyakan untuk dalam undang-undang tadi isinya boleh nanti kalian searching ya. Sekarang nanti ya kita pada saat diskusi. Nah, macam-macam haki ini. Coba haki. Haki itu terbagi dua kelompok ya. Tadi ada hak cipta, kemudian ada hak cipta yang tadi di awal nih. Coba hak cipta yang tadi di awal sudah Ibu ulas sedikit. Apa yang sebenarnya hak cipta? Hak cipta. Coba hak cipta apa? Hak eksklusif atau hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penciptanya. Jadi untuk melindungi pencipta dan juga hasil ciptaannya, ya. Jadi ini untuk melindungi si pencipta dan hasil ciptaannya. Hak cipta di sini berarti dia punya ada dua hak juga yang diperoleh dari oleh si pencipta. Yang pertama hak moral, ya, hak moral itu untuk melindungi si penciptanya. Kemudian ada hak ekonominya. Hak ekonomi yaitu keuntungan berarti ya. Ketika dia sudah mempublikasikan, pasti dapat royalti atau keuntungannya. Contoh misalnya, sekarang kan misalnya untuk produk yang misalnya apa berupa apa misalkan, coba itu hak cipta. Misalkan apa? Tas, ya, tas itu tas misalnya ini. Tas, kalau yang tasnya itu sudah bermerek atau branded itu kan ada ya yang branded terkenal mungkin ya. Itu kan sudah didaftarkan ke Badan Haki, misalnya Louis Vuitton ya. Atau misalnya apa? Itu kan sudah mendunia ya, sudah mendunia bukan hanya di Indonesia itu terkenal. Hampir semua Louis Vuitton itu pasti tahu merek tas terkenal. Nah itu dia bahannya. Itu jadi logonya itu kan dia punya logonya. Logonya di mana tidak ada apa yang meniru. Apa contoh misalnya kalau dalam bidang teknologi, misalnya Apple saja, ya, merek Apple. Apple itu kan apa simbolnya, lambangnya apel digigit. Nah, apel yang digigit itu kan lambang Apple itu berarti lambangnya sederhana. Orang lain ketika melihat lambang Apple seperti itu, itu lambangnya Apple. Dan biasanya itu untuk menengah ke atas ya, untuk Apple ya, seperti itu. Jadi itu kan punya ciri khasnya masing-masing atau tulisan, bisa berupa tulisan walaupun hanya 2 huruf saja, tetapi itu punya ciri khas uniknya. Nah itu dipatenkan ya supaya tidak ada yang meniru ke Badan Haki. Nah, kalau di Indonesia ada Badan Haki, ada kementeriannya atau badan hukumnya. Nah kemudian yang kedua nih hak kekayaan industri. Yang kedua hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu berarti dalam bidang industri ya, dalam bidang industri terbagi lagi untuk hak kekayaan industri. Ini yang pertama hak paten. Nah tadi hak paten itu hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara dalam bidang teknologi. Ya itu hak paten. Kalau yang kemudian yang selanjutnya ada hak merek. Nah di sini untuk hak merek berarti apa hak merek? Hak merek itu merek kan tadi berupa lambang, simbol, ya tulisan. Jadi hak yang diberikan oleh suatu negara kepada siapa? Kepada si pengembang industri yang si penciptanya, pencipta merek tersebut. Ya sekarang kan ada tidak ketika si pencipta merek itu bisa saja dia tidak membuka usaha, tetapi dia menciptakan mereknya, itu dia dapat royaltinya, dapat keuntungannya. Ya, nah itu didaftarkan ke Badan Haki. Kemudian hak desain industri, ya hak desain industri itu berarti
membahas tentang desain industri apa saja, boleh fashion, ya, boleh dalam bidang pemesinan, kemudian macam-macam ya, kemudian produk makanan, ya, sandal dan sebagainya. Nah, untuk ini desain tata letak sirkuit terpadu ini biasanya berupa rancangan semacam apa tadi, software misalnya, ya, rancangan software, kemudian motherboard, ya, motherboard mungkin ya, atau jaringan komputer misalkan ya, ini rancangan sirkuit terpadu. Kemudian ada hak rahasia dagang. Nah, ini biasanya sifatnya rahasia, hanya boleh diketahui oleh si pemilik atau si perusahaan itu ada hak rahasia dagang. Ada nanti diberikan ya. Kemudian ada hak indikasi. Apa sih indikasi? Hak indikasi, dia tahu hak indikasi? Hak indikasi itu nanti lebih kepada struktur geografi suatu wilayah. Contoh misalnya nih, di Indonesia kan terbagi ke dalam beberapa wilayah ya, berpulau-pulau Indonesia itu. Misalnya contoh, setiap pulau atau wilayah punya ciri khasnya. Contoh misalnya kalau di Garut, lain apa sih yang dari ciri khas? Misalnya domba ya, domba Garut. Nah, ini sebetulnya untuk domba Garut kalau sudah dimasukkan ke jalan ya paten ya, terkenal. Jadi apa sih yang membedakan domba Garut dengan domba yang lain? Atau misalnya contoh di Aceh misalnya terkenal apa kopinya ya? Kopi apa di Aceh itu? Kopi Aceh, kopi apa? Kopi Gayo, jadi pernah mendengar atau melihat di daerah sih kopi Gayo, dan itu pasti dipatenkan. Jadi itu didaftarkan ke Badan Hak Kekayaan Industri, ya, hak kekayaan industri bahwa di Gayo itu apa kopinya itu hanya dari daerah Aceh. Yang lain mungkin apa sih keunikan kopi Gayo dengan kopi yang lain misalnya? Apa coba? Mungkin dari rasa tidak terlalu menyengat, mungkin ya, tidak terlalu asam dibandingkan kopi yang lain, dari rasanya tidak menyengat, tapi warnanya tetap sama hitam ya. Nah, semua membedakan itu kan berdasarkan geografi suatu wilayah. Di Aceh ada kopi Aceh, kemudian ada kopi Gayo. Sudah apa lagi? Di Bali misalnya, di Bali terkenalnya apa? Di Bali tempat wisata itu punya ciri khas masing-masing ya. Contoh misalnya kalau di Karawang, mungkin di Karawang itu ada penghasil padi ya, penghasil padi. Nanti sekarang kalau sudah masuk area industri, padinya sudah mulai, lahan pertaniannya sudah mulai terkikis oleh industri. Itu kalau misalnya Karawang dulu penghasil padi itu menghasilkan padi yang berkualitas, padinya beda dengan yang lain. Nah, itu pasti tergantung dari suku tanah. Mungkin bibit unggulnya sama ya, tipe A misalnya, ketika ditanam di Garut mungkin bisa beda karena struktur tanah atau keadaan geografis mempengaruhi mulai dari iklim dan sebagainya. Nah, seperti atau misalnya kalau indikasi itu contoh misalkan ini apa yang lain ada yang tahu? Jadi sesuai dengan wilayah masing-masing. Contoh misalnya apa lagi? Di Sumbawa misalnya. Sumbawa itu terkenal dengan susu kuda liarnya ya, susu kuda liar. Lalu kita ada yang kuda kita juga, tapi mungkin di sini tidak dikeras susunya. Nah, susu kuda liar itu kan punya kekhasannya. Itu ada suatu operasi atau badan yang menampung, dan dia nanti yang mempublikasikan. Ini loh, ya nanti suatu ada perusahaannya di mana dia yang jadi ini yang menjadi mempublikasikan bahwa susu kuda liar itu asal dari Sumbawa. Nah itu mulai dari barangnya itu harus didapatkan. Kemudian tidak ada kan susu kuda liar dari Garut misalnya, atau dari daerah Sumatera, dan itu terkenalnya susu kuda liar Sumbawa. Atau misalnya madu misalnya ya, madu mungkinnya ini kan lebah memang tinggalnya bisa di mana-mana ya. Tapi lebah madu mana yang madu Jambi itu beda-beda, punya ciri khas tersebut. Ya, itu yang disebut dengan hak indikasi. Ya, paham ya tentang hak indikasi? Ada yang ditanyakan sampai sini? Lanjut lagi? Nah, di sini tentang hak cipta. Ini sejarah hak cipta. Sejarah hak cipta itu pertama kali tahun 600 sebelum Masehi ya. Dulu itu ada
penemu titik dan koma. Kalau sekarang kan titik dan koma, coba bayangkan kalau tidak ada ketika kita menulis, tidak ada titik koma, kita obrak saja lulus semua. Ya. Nah, jadi ada namanya Pehian. Ya, Pehian itu penemu titik koma. 600 tahun 600 sebelum Masehi. Ya, Pehian. Nah, kebetulan Pehian ini orang Yunani ya, dari Yunani itu meninggal. Akhirnya warisannya itu jatuh ke tangan anaknya. Jadi si penemu, Pehian itu penemu titik koma. Nah, kebetulan setelah dipublikasikan, pihak Yunani merasa ada penghargaan dari Yunani, meninggal. Nah, berarti di sini setelah dihargai, ya ada penghargaan, ya dapat penghargaan dan segala royalti juga. Akhirnya dia wariskan kepada anaknya, ya. Nah, Apulus namanya, pada anaknya. Nah, jadi yang penerima royalti itu juga itu anaknya Apulus. Jadi sejarah Hak Cipta itu asalnya dari Yunani 600 sebelum Masehi. Itu penemunya. Nah, sampai sekarang kan titik koma, ya coba kalau tidak ada titik koma, ya sampai sekarang digunakan. Mau pelajaran Indonesia ketika kita menulis ya, Ibu akan bagi kelompok ya. Terus selanjutnya Ibu bagi kelompok. Nanti masing-masing kelompok mengamati video. Ya, kelompoknya satu kelompok 6 orang, boleh yang mendekat saja. Boleh di sebelah sini, tidak yang 2 orang tidak. Dan ini boleh di dalam. Nah, ini juga sama, itu bisa dimakan. Ini ya, bagi kelompok yang sama. Nah, 3 ini bisa dimakan. Mejanya, siap. Yang mendekat saja karena biar kita minum waktu ya. Ada orang 5 menit ya, cepat. Ya, boleh Kak, sini, satu saja. Ya, ya boleh. Boleh. Ya. Pokoknya 6 orang saja, satu kelompok 6 orang maksimalnya. Begitu. Nah, masuk sini lah. 6 orang. Nah, ini disatukan. Nah. Ini belum sebentar. Jadi 4 orang ya? Yang itu 2 orang. Ya, coba disiapkan buku tulisnya masing-masing. Buku tulisnya disiapkan, Sidang dugaan kasus pelanggaran hak cipta kepada tergugat keluarga Gen Halilintar masih berlanjut. Mangkir selama 4 kali persidangan, Gen Halilintar tetap tidak terlihat mendatangi pengadilan negeri. Kuasa hukum dari Naga Suara, Yus Mulyadi, siap untuk menghadirkan bukti-bukti dugaan pelanggaran hak cipta tersebut. Dikutip dari Kompas.com, sidang tersebut akan diadakan lagi pekan depan. Menurut kuasa hukum Naga Suara, Yus Mulyadi, pihaknya akan menghadirkan bukti-bukti pada sidang lanjutan minggu depan. Kasus ini ternyata berawal dari akhir 2018. Diketahui keluarga Gen Halilintar mengcover lagu Siti Badriah yang berjudul Lagi Cantik yang diunggah dalam kanal YouTube milik keluarga tersebut.
tersebut. Menurut pihak label musik Naga Suara yang menaungi Siti Badriah, cover lagu tersebut dilakukan tanpa izin. Naga Suara menduga Gen Halilintar telah melanggar hak cipta. Setelah itu, pihak Naga Suara dan manajemen Gen Halilintar melakukan mediasi. Namun, dari mediasi tersebut tidak menemui titik terang apapun. Demi mendapat kepastian, Naga Suara menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan. Namun, pihak Gen Halilintar pada sidang sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan untuk menghadiri persidangan. Menurut pantauan Kompas.com, video yang dimaksud Yos sudah tidak ada dalam akun YouTube Gen Halilintar. Meski demikian, video tersebut diunggah ulang oleh beberapa akun YouTube yang lain. Dan informasi dari Tribunnews Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Jangan lupa subscribe ya. Ini juga kita tadi mengamati video. Nah, langkah-langkahnya kalian kemudian bersama-sama mencari sumber kajian itu literatur berdasarkan permasalahannya ada di cari video tadi ya, itu misalnya coba. Eh, 15 menit ya, 15 menit. Mengerjakannya 15 menit. Waktu. Yang mau ditanyakan boleh ada di ya. Di sini satu boleh. Ya. Yang tadi belum masuk. Jangan jualan tadi. Silakan dulu.
Boleh kelompok satu dulu, siap. Kita berdua tangan untuk kelompok satu ke depan. Ya, semua perhatikan untuk kelompok satu yang akan tampil mempresentasikan hasil amatan kelompok satu nih tentang video yang tadi sudah ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya pelanggaran HAM. 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor budaya, 3. Faktor penegak hukum, 4. Faktor pendidikan, 5. Faktor pengangguran, dan faktor lingkungan. Pilih nama yang mempresentasikan produk agar nama yang mudah diingat. Penggunaan angka bisa jadi salah satu cara untuk diingat. Gunakan logo yang berkarakter. Hindari menggunakan nama yang terlalu panjang. Hindari mendompleng logo atau garis produk lain. Manfaat pelajar 18 tahun ini berhasil mengembangkan dan membuat sebagai brand yang laris di pasaran. Minumannya disukai banyak orang hingga membuatnya memiliki 10 outlet sendiri dan 17 outlet yang dikelola. Yang lain tidak ngobrol, disimak dulu, diperhatikan dulu kelompok yang tampil. Ulangi lagi, yang nomor 4-nya. Pelajar 18 tahun ini berhasil mengembangkan teh sempur sebagai brand yang laris di pasaran. Minumannya banyak disukai orang hingga membuatnya memiliki 10 outlet sendiri dan 17 outlet yang dikelola oleh mitranya. Nah, coba ada yang ingin menambahkan?
Coba ya, kelompok 5 coba. Ya, perkenalan dulu, boleh kami berdiri? Ya. Nama saya Rehan Pratama. Ya. Pertanyaan, apa penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta atau bersama paten? Ya. Apa penyebab terjadinya hak pelanggaran menurut dari kelompok 4 ya? Penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor negara hukum, faktor pendidikan, faktor pengaturan, dan faktor lingkungan. Ya. Dijelaskan satu-satunya faktor ekonominya apa maksudnya? Tidak. Ada yang menambahkan yang disebut dengan faktor ekonomi seperti apa? Ada yang kelompok lain yang menambahkan? Faktor ekonomi, kemudian itu dari mana saja kalian? Warung kita boleh mati. Ya, yang menambahkan siapa? Faktor ekonomi. Sudah dijelaskan faktor ekonomi, itu tinggal ditambahkan ya, faktor ekonomi. Tapi hasil jawaban kalian atau materi kalian sudah sebelumnya betul. Cuma tinggal ditambahkan saja nanti ya untuk dibuat laporan minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Habis ya waktunya. Yang ini boleh dikumpulkan dari belakang ke depan. Boleh. Tolong dikumpulkan Kak. Ini kalau ya. Ini coba dasar satu orang saja. Iya dikumpulkan. Udah. Mana sini? Ya. Masih duduk ya di tempatnya dulu nanti karena sebentar lagi. Yang mau izin nanti kita belajar dulu. Dengan sebentar lagi. Ya, prosesnya sudah. Berarti kita simpulkan dulu ya hasil dari presentasi kali ini. Jadi hak ini memang hak atas kekayaan intelektual itu sangat penting, apalagi untuk pencipta ya, mulai dari hak cipta, hak merek, kemudian hak sampai hak indikasi itu sangat penting karena untuk melindungi si pencipta dan juga ciptaannya. Nah, untuk refleksinya nanti Ibu harapkan untuk yang Rabu depan akan tampil itu lebih baik dari yang hari ini ya. Karena kan sudah terbiasa presentasi. Nanti untuk yang Rabu depan nanti tinggal kelompok 3 dan kelompok 4. Itu dua kelompok lagi. Nanti tampilnya harus lebih baik lagi dari yang hari ini tampil. Untuk pertemuan selanjutnya nanti 2 minggu selanjutnya kita akan membahas apa tentang prototipe produk ya. Prototipe produknya kita membuat sampel emboss ya, sampel emboss. Nanti kalian membuat rancangan sendiri nih mereknya masing-masing kelompok, masih kelompok yang sama. Ya, paham ya? Hari ini kita cukupkan sekian. Kita ucapkan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dulu dengan doa ya. KM coba ditutup dulu berdoa. Selesai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semuanya. Kita mungkin mudah-mudahan bisa bertemu kembali ya. Ya, oke, terima kasih.